Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab, surat Al-Bayyinah Madaniyah. Lam yakunil ladzina, lam yakun tidak ada, ladzina orang-orang kafaru min ahli kitab, orang-orang kafir, min ahli kitab, dari ahli kitab. Jadi ada musyrik, ada orang-orang kafir dari ahli kitab. Wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Wal musyrikin dan orang-orang musyrik itu munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah, teguh pada pendiriannya, tetap pada agamanya, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kepada orang-orang kafir tadi dan orang-orang musyrik apa al-bayyinah, hujjah yang jelas, alasan-alasan yang nyata, kebenaran-kebenaran yang hak. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Kalau dibaca langsung mutahharatan fiha, di situ asalnya. Ulang lagi fiha kutubun qayyimah, cara baca begitu. Rasulun. Nah, kalau rasulun berarti satu rasul, satu utusan, yang dimaksud berarti nabi. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu utusan, rasulun minallah, dari Allah, yatslu halnya maca, membaca, sapa rasul suhufan mutahharah, terhadap beberapa lampiran-lampiran, mutahharatan, yang disucikan, lembaran-lembaran kita yang disucikan. Fiha kutubun qayyimah, tetap di dalam suhuf apa? Beberapa kitab-kitab qayyimah yang benar, yang jejak. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma tafarraqa, dan tidak, peronco-peronco itu maksudnya apa? Tidak petal-petal, tidak misah-misah. Siapa? Alladzina, orang-orang utul kitabah, yang dikaruniai kitab. Illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, begitu. Quran begini, tidak dipaham betul-betul.
Sudah salah tafsir bahaya. Wa ma tafarraqal ladzin, wa ma tafarraqa, dan tidak pisah-pisah orang itu, orang musyrik tadi, alladzina utul kitab, yang dikaruniai kitab Taurat, Zabur, kan banyak begitu sebelum Quran itu. Tetapi begitu di zamannya Nabi Isa, setelah Nabi Isa tidak ada, Injil itu sudah bukan Injil lagi. Kayak tetap penyembahan berhala ya begitu. Ketuhanannya Allah itu dihapus dari kitab-kitab itu. Ada sebagian yang selamat, yang diselamatkan oleh Allah, itu sebagai bukti kebenaran kitab yang diturunkan oleh Allah. Kayak di Injil tentang pernyataan bahwa kedatangnya Nabi, semua kitab itu ada, mulai dari suku-suku yang jumlahnya 100 yang ditadakan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim. Itu ada penjelasan bahwa kelak nanti akan diturunkan nama Ahmad, itu sudah ada semuanya. Dan semua ahli-ahli kitab, orang-orang kafir yang mengenali kitab-kitab itu mengetahui, dan mereka menunggu. Sebenarnya mereka menunggu, percaya adanya kenabian bagi Nabi Muhammad, itu mereka percaya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, tidak pecah-pecah, tidak goyah-goyah. Alladzina utul kitab, bagi orang-orang yang dikaruniai kitab oleh Allah, illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, kecuali dari setelahnya ma ja'a, datang terhadap alladzina, orang-orang itu, ja'atuhumul bayyinah, tanda-tanda. Tanda maksudnya kedatangan Nabi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Wa ma umiru, singana wa ma umiru, dan tidak diperintah sopo aladin, orang-orang itu, illa liya'budu, ya Allah. Inilah kalimat gramatika bahasa Arab begini nih Quran ini. Wa ma umiru illa, asalnya wa ma umiru dulu, wa ma umiru, dan tidak diperintahkan mereka itu illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah Allah. Kenapa tidak langsung saja mereka disuruh untuk menyembah Allah? Itulah, ada kandungan sesuatu makna dalam mana wa ma umiru. Mereka tidak diperintahkan oleh yang lain kecuali untuk menyembah Allah, mukhlisina, halnya memurnikan semua, lahuddin, kepada Allah, agamanya, untuk tidak memusyrikan, tidak menyekutukan. Hunafa wa yuqimus sholata, hunafa, halnya condong semua, maksudnya tertarik kepada agama. Wa yuqimunas sholata, wa yuqimus sholata, mana nunya ini? Wa yuqimus sholata, dan pada melakukan sholat, wa yu'tuz zakat,
lan melaksanakan zakat, maksudnya mengeluarkan wa yu'tu zakat. Wadzalika dinul qayyimah. Dan begitu-begitu barang yang diperintahkan dinul qayyimah, yaitu agama yang benar. Tafsirnya begini, itu makna gandulnya begitu. Kadang susah diterima kalau makna gandul. Jadi orang-orang pondokan perinciannya mengerti dari per ayat, per kalimatnya mengerti. Surat Al-Bayyinah ini, surat Madaniyah, ayatnya semua ada 8 ya. Sedikit aja, cuma panjang-panjang, makanya kan kelihatannya banyak betul. Tapi ini surat ini terkenal buat logatan anak-anak, maksudnya apa? Gampang dihafalnya ayatnya. Gampang bin. Besok harus hafal itu. Al-Bayyinah ini 8, panjang-panjang tapi gampang dihafalnya. Rata-rata anak-anak itu hafal, yang hafal yang jadi orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik. Nah ini dari ayat 1 sampai ayat 3 tafsirnya begitu. Itu tidak berubah-berubah, ya, tetap pada pendirian menetapi agamanya masing-masing hingga datangnya hujjah yang terang. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, yaitu putusan dari Allah. Rasulun minallahi yaslu suhufa mutahharah, yang mendawuhkan, awas bahasanya kan ya. Tadi di sini ada kata-kata membaca, apa Nabi tidak bisa membaca. Yang mendawuhkan, menyampaikan wahyunya Allah. Kitab-kitab suci. Yang memuat hukum-hukum yang benar, adil. Terus fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Enggak nyampe ke situ. Fiha kutubun qayyimah. Jadi begitulah obrolan orang-orang kafir sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Tapi setelah Nabi Muhammad sudah diutus, sebagian ada yang beriman, sebagian ada yang menetapi kekufurannya. Artinya sebelum Nabi lahir mereka percaya bahwa akan kedatangan Nabi membawa penjelasan-penjelasan dari Allah yang betul-betul membawa kebenaran yang hak. Itu sebelum Nabi diutus. Mereka percaya begitu. Tapi kenapa setelah Nabi lahir lalu diutus menjadi nabi, sebagian ada yang mengikuti dan sebagian ada yang tetap di dalam kekufurannya biasa itu. Nah itulah biasa begini. Ya, kita diterapkan dengan yang sekarang ini itu sudah tidak jauh berbeda begitu. Quran ada yang mengikuti, ada yang tidak.
Banyak yang senang dengan isian tablik-tablik para ulama, ada yang tidak. Gambarannya itu musik zaman dulu. Zaman sekarang ya lebih parah lagi. Karena sudah datang Al-Quran, tetap di dalam kemusyrikannya, tetap dalam kekufurannya. Jangankan yang bukan Islam, yang Islam saja tetap dalam kekufurannya. Jadi begitu sudah ya. Kita yang dikitab ini, kita yang dimaksud oleh Allah. Itulah hati manusia dari zaman dulu, ajalinya begitu. Jadi wal musyrikina mufaqina kata itu sudah. Woi, laknat kok datang di sini, kabar-kabar semua ada kedatangan ya. Abu Al-Habib. Ya kabarnya saja. Setelah Habibnya datang memberikan berbagai macam fatwa, malas, banyak kesibukan, terus macam-macam sudah. Sebentar saja begitu. Nah itu mending ada alasan begitu. Kadang-kadang ya begitulah, sama sekali tidak tertarik, tidak ada kesenangan dengan ulama. Orang sudah tidak cinta dengan ulama, ya sudah. Apalagi cinta Rasul, awalnya dari ulama dulu. Begitu. Orang nggak bisa mencintai Rasul sebelum mencintai ulama. Kita dulu sama kiai, dekat sama kiai, bermajelis, baru timbul rasa cinta kepada agamanya, kepada nabinya. Begitu. Gimana kan cinta nanti? Ngaji juga tidak. Coba saya udah pikir begitu. Karena yang membangun rasa cinta itu kan hukum dulu. Penjelasan-penjelasan dari ustaz, dari para ulama itu membangun cinta. Setelah kita melakukan tingkahnya para rasul dengan sunnah-sunnahnya, baru akan melahirkan rasa cinta kepada Nabi. Nah, ini termasuk begini. Itulah penjelasan itu. Bapak katakan ini mutarjinya begitu, terjemahnya begitu. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datangnya penjelasan-penjelasan yang mendatangkan penjelasan yang hak. Jadi gimana kita akan mengenal penjelasannya hak kalau kita tidak mendatangi tempatnya? Tempatnya ada kan, sarannya sekarang enak. Sekarang dibikin saran. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad, jari Allah, demi ini negara, bihadzal balad, kelawan dengan kenyamanan, ketenangan negara, bangsa, daerah ini dinyamankan oleh Allah, dibikin tenang. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau dulu di Kanjeng Nabi akan menghuni daerah itu, daerah yang aman, maka itu aman. Nah sekarang kita ini aman tidak? Aman. Itu rahmat dari Allah. Di sisi lain coba bayangkanlah daerah-daerah yang penuh itu. Gimana akan mengadakan kayak begini ya? Perasaannya datang roket saja. Dem ya di Palestina. Semua sekarang kenyamanan itu porak-poranda. Baghdad dulu aman, sekarang tidak. Yaman dulu tenang, sekarang dengan temannya sendiri begini. Semua
itu adalah ujian dari Allah atau itu adalah rahmat dari Allah. Kurangnya bersyukur kepada sesuatu nikmat karunia Allah. Indonesia begini tenangnya, kita nyaman. Ini ditenangkan kita. Kalau bagi Allah untuk merubah, sebentar saja sudah. Tahun 97 ingat enggak? Di mana huru hara itu musiman, namanya Parto Longsor itu. Di mana tiap desa perang terang desa ini. Allah, itu perang. Oh ya kan dia jelas begitu, tapi begitulah begitu. Di saat sesuatu itu terjadi bagi Allah itu gampang. Lah begitu hilang waktu itu. Apa desanya antar sama satu desa, satu keluarga. Lempar-lemparan enggak jelas ya. Allah, kerusakan demi kerusakan nanti. Untungnya itu adalah siklus per desa begitu. Tapi bisa dikatakan cuma hanya sekadar tawuran. Ya kalau konflik sudah. Yang mengalami di Aceh seperti apa? Ya nyawa kita sendiri, tentara yang merasa terancam, penduduk ya tidak tenang, mereka yang diburu juga ya kayak apa, itulah begitu. Situasi tidak tenang. Nah, itu Bapak. Syukurilah kita bangsa ini. Lalu apa manfaatnya dari Allah memberikan yang begini, tujuannya untuk apa? Ya kalau kita tidak merasa tidak mempunyai rasa syukur kepada Allah, ya tidak merasakan bahwa ketenangan bangsa kita ini adalah sebuah rahmat dari Allah. Ya kita merdeka baru berapa puluh tahun dulu kayak apa? Sekarang kita merasakan nikmat ketenteraman di masanya kita. Ya mudah-mudahan sampai ke 7 turunan yang akan datang gitu, jangan sampai ada penjajah yang sifatnya kotak senjata begitu, sengsara betul. Sengsara sebentar aja korbannya coba itu berapa puluh ribu. Guys, manusia dipenggal itu masa itu sudah, coba gimana akan tenang hidupnya begitu. Ya sekarang kita dibikin tenang tapi tidak dimanfaatkan, tidak mensyukuri ketenangan yang ada ini. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Kita menghuni di negara yang diberi ketenangan oleh Allah ini, tapi tidak mensyukur. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Wa ma umiru, dan tidak memerintahkan aku, kata Allah. Apa tujuannya agama itu datang? Illa liya'budullaha mukhlishin, hanya untuk menyembah, mukhlishin, lalu memurnikan. Kalau kita cuma sekedar sekilas mengambil arti, ya tidak berbobot begitu. Hanya sebuah bacaan kayak koran saja. Kalau sudah kita diterapkan dengan ilmu, baru merasakan nilainya, isi daripada kandungan ayat ini. Wa ma umiru, Gusti Allah nekakaken kita, lalu nekakaken Rasul, mendatangkan para Rasul. Di masjid kita mendatangkan Nabi dengan tujuannya kan akhlakul karimah secara totalitasnya. Tapi intinya adalah yang membentuk akhlakul karimah itu terbentuk, itu penyembahan kita kepada Allah. Tak mungkin akhlak karimah itu ada jika seseorang itu tidak mengerti menyembah kepada Allah. Contoh ketiga, orang-orang yang tidak menyembah Allah, dia akhlaknya kayak apa? Karimah tidak, mulia tidak bisa. Karena tidak mengenal hukum. Tidak ada tatanan hidup di dalam agama. Nah, baru setelah dia mengenal kemurnian di dalam penyembahan kepada Allah,
baru tahu mengenal maknanya. Subhanallah. Hakikat kesucian itu baru mengenal itu maknanya. Apa sih toh? Apa subhanallah? Haliyah prakteknya adalah semata-mata yang dimaksud dengan memurnikan, mukhlisin adalah membersihkan hati. Antuzakka juga sama. Namanya memurnikan di dalam penyembahannya kepada Allah. Kalau sudah memurnikan betul-betul, insya Allah mukhlisina lahud-din walam tarud, bakal bahagia tumbuh di dalam sirnya. Intinya kalau di kebelenggan itu, makanya di sini hunafa wa yuqimus sholata, condong semua, banyak yang masuk Islam. Wa yuqimunas sholat, lalu melakukan sholat. Intinya ini sudah. Sholat memang adalah gudangnya, lumbungnya pahala, lumbungnya ibadah itu sholat. Kenapa ada mukhlis liya'budu? Itu adanya ya di sholat. Cara penyembahan yang benar itu komplit di dalam sholat. Semua tingkah zahir dan batin menyatu. Walaupun pada hakikatnya yang gerak itu adalah batinnya, tapi syariat itu adalah menunjukkan keberadaan daripada tingkahnya batin. Maka syariat dan hakikat itu berjalan pada satu tingkah. Satu tingkah itulah yang menentukan kita sholat apa tidak kepada Allah, murni apa tidak. Kalau murni maka masuk ke dalam golongan mukhlisin lahud-din. Tambah wayutuz zakat. Zakat menurut umum ya begitu sudah. Zakat badan. Zakat menurut kita sudah beda makna. Di samping iyo zakat syariat juga iyo zakat yang sebenarnya mensucikan hati, itu maknanya zakat. Dibarengi dengan syariatnya, karena sesuatu perkara yang dicintai oleh nafsu itu berat untuk dikeluarkan. Maka keluarkanlah cara melatih hati nafsu untuk melepas barang yang dicintai di dunia ini demi karena Allah. Zakatin, zakatnya jangan pas-pasan. Zakat beras seharusnya yang 8.000. Cari berasnya yang bagus, 12.000 kalau ada. Tapi ya lumayan lah daripada mawar juga ndak apa ya 10.000. Terus dilebihkan, jangan depres. Takar lagi lebih sedikit aja diambil ya. Dilebihkan timbangannya lebih mulia. Itulah dzalika dinul qayyimah. Yang begitu-begitu adalah agama yang benar-benar jejak dan benar kebenaran. Itu baru melaksanakan agama yang sesungguhnya. Ini kalau perdalam lagi, wa dzalika dinul qayyimah, dengan cara hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakat. Sholat lalu membersihkan, memurnikan sholatnya, baru itulah dinul qayyimah. Tapi di sini nggak ada penjelasannya. Apa sengaja memperdalam isi pertanyaan supaya ada didapat.
Cuma apa adanya begini ya sudah, kayak cerita. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya kafaru orang-orang yang kufur min ahlil kitab, dari orang saking ahli kitab, orang-orang kufur dari ahli kitab. Kenapa? Mereka padahal punya kita. Di sana ada penjelasan agama terakhir itu ada. Karena rasa hasudnya itu mereka tidak mau. Yahudi percaya Nabi itu Muhammad akan turun, ada. Kan di Taurat itu ada, di Zabur ada. Apalagi di kitab Injil sudah jelas, lebih dekat ya, dengan Al-Quran. Penjelasan tentang kenabian Muhammad itu sudah nyata di situ. Jadi disebut ada di kitab Taurat dan kitab Injil, ahli-ahli kitab itu tidak diperintah kecuali untuk menyembah tadi. Diwajibkan kepada Allah Ta'ala, harus memurnikan agamanya dari syirik. Itu penjelasan dari ini, penjelasan dari kitab yang ada, yang pas-pasan gitu. Wah, ya wis tidak apa-apa. Harus pada benar menetapi agamanya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu datang Rasulnya pada saatnya, tapi tetap pada kekufurannya. Nah, yang begitu-begitu banyak yang mengkufuri kitabnya masing-masing begitu. Itulah ahli kitab, orang-orang kufur itu. Min ahli kitabi gitu. Jadi ada ahli kitab yang benar gitu. Ada ahli kitab yang dimaksud dengan kekufurannya tadi. Innal ladzina kafaru min ahli kitab. Di luar itu juga kitab-kitab, semua kitab itu memerintahkan untuk melaksanakan sholat. Makanya Islam itu ada sejak Nabi Adam. Itu agama-agama yang diridhoi oleh Allah. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, agama Islam itu. Jadi jangan salah paham, agama itu lagi zamannya Nabi, enggak. Cuma lebih lengkap semua isian Al-Quran. Kitab di zamannya Nabi ini melengkapi semua, meliputi semua kitab-kitab yang dahulu-dahulu. Makanya kalau ingin mengenali ilmunya orang-orang dahulu, pahami kitab itu betul-betul pada Al-Quran. Kalau kita ingin tahu ilmunya orang-orang dahulu dikira orang-orang primitif, bukan Ben. Zaman batu, ya zamannya batu. Itu kaum Ad itu bisa ngukir gunung jadi bangunan yang indah.
Kaum Samud itu yang dilaknat itu hebatnya, jurang-jurang itu ya lembah-lembah bisa dianu. Wah, sekarang ada kandang ayam aja begitu aja ya. Ya Allah. Itu jamaah umatnya umatnya Nabi loh, Nabi Samud itu. Terus raja apa Ad itu yang gede tinggi. Itu apa namanya? Jiwa seninya itu sudah luar biasa. Banyak. Nah dari zaman dulu juga sudah ada tukang sihir, tukang palak. Ya itu masuk ke Abu Lahab itu tukang kredit ya bisa. Sudah ada dari zaman dulu. Nah, ilmu itu makanya kan kita ingin mengetahui ilmunya orang-orang dahulu. Ayo dalami ilmu Al-Quran, hayati, tadaburkan. Baru memahami Al-Quran itu penuh dengan hikmah. Begitu. Santet, itu ajaran mendidik sudah ada ya Allah itu. Kenapa orang-orang kok bisa begitu mas? Tidak kau mengerti kan? Kasih pengertian begitu, bermacam-macam pengertian. Bisa baca, tulis. Ingin tahu manusia yang pertama bisa nulis itu? Coba siapa? Bisa nulis ya? Di huruf digandeng huruf itu cuma. Manusia yang dikaruniai oleh Allah pertama kali bisa menulis dengan kolam, pulpen, dengan pena. Itu Nabi Idris. Pertama kali. Yang pertama menjahit pakaian Nabi Idris juga. Itu pertama dijahit yang ada kantongnya. Dulu kan dapat aja hewan sebisanya dibikin, yang penting tertutup auratnya. Zaman Siti Hawa, Nabi Adam. Nah, Nabi Idris mulai ada kemajuan, dapat wahyu dari Allah. Dibikin kelamin, baru ada rompi kan. Biar keleknya katon. Nah, ini terus aduh sampai cuma kayaknya belum ada batik Pekalongan ini. Beda. Masyaallah. Tambah maju. Cuma sekarang tambah rekar digambar ini. Ini zamannya Nabi itu sudah ada anyaman pakaian, sudah ada. Mulai belajar menganyam itu sudah lahir. Coba bayangkan Allah. Pakaian timbul. Kalau mau dibahas masalah, dulu ada sempak, sudah ada sempak. Dikira dulu nggak sempakan, ada. Sembarangan. Ya Win, kenapa? Iya, cuma mereknya tahu belum ada itu. Ya, pembuatan pakaian itu sudah ada. Mungkin selendang-selendang sudah ada, indah-indah. Nah itu dari zaman Rasulullah itu kan pakaian semua, megah-megah. Indah-indah sudah ada. Itu diawali dari zamannya Nabi Idris alaihissalam. Ribuan, miliaran tahun yang lalu sudah ada pakaian. Lupa kenapa ya? Itu kan orang yang kena tidak kebagian Rasul, yang hidup jauh setelah zamannya Nabi Nuh. Mereka hidup melaksat masing-masing belangsat ya. Ke pulau ini ke pulau itu, mereka yang tidak terpendidikan lewat para rasulnya Allah. Begitulah, karena tidak ada ilmu ya begitu, primitif begitu. Nggak bisa, nggak ngerti hukum, makan seadanya. Karena apa? Otak kayak otak hewan, tidak terlatih. Karena ilmu lahir dari kitabnya Allah, kan begitu. Yang tidak kebagian, makanya orang musyrik zaman dulu ini zamannya Spanyol aja, ini zaman dinasti khalifah setelah Nabi. Itu banyak pelosok-pelosok orang-orang Eropa itu masih takut dengan pohon, itu masih takut. Lihat ini dulu, ya begitu. Kenapa? Tidak adanya ilmu yang menerangi akal mereka. Takut mereka dengan keangkeran, percaya masih dengan tahayul begitu. Di pohon ada nyangkut roh-rohnya. Ya karena setiap mati mereka patoknya di situ ya, jadi sugestinya begitu. Jam sekarang ada enggak? Masih banyak.
Iya, pakai sajen, buah telur, nanti mbahnya datang makan. Waduh, begitu. Ya, Kawan. Masih ada sangen sajen begitu. Sisa-sisa itu tanda-tanda dulu memperlihatkan di sekarang ini tidak jauh berbeda. Tipuan setan tetap memang begitu ada dari zaman dahulu sejak Nabi Adam diturunkan bersama setan. Dikeluarkan itu adalah begitu yang terjadi. Hati-hati. Alhamdulillah kita yang kedatangan Rasul, utusan dari masing-masing daerah, para ulama-ulama, para habaib, alhamdulillah. Tidak adanya ulama udah rusaknya suatu kehidupan. Atau orang tidak mau mendekati ulama, ya rusak hidupnya, udah gitu aja. Begitu setan kan begitu. Yang pertama diinginkan oleh setan itu dijauhkan dari sholat dulu. Kalau sudah jauh dari sholat kan sekarat orang itu. Maksa saja mampu dia melakukan sholat, dirusak sholatnya. Kan begitu, itu setan. Allah Akbar, pikirannya wis aduh ya. Macam-macam. Ya, ada mobil langsung pikirannya ke sana ini. Makanya ketawa dulu kan. Aduh. Ya Allah, iya kayak moga nonton setan niku iya, jadi jelas dia mencari korin ya. Korin itu teman akrabnya. Oh begitu. Jadi kalau ada orang adzan duduk-duduk namanya korin. Bahasanya halus kan, itu korin. Orang-orang kan nggak ngerti. Korin, lain aja. Korin itu apa? Ya korin itu ya orang baik, ya. Orang baiknya setan. Begitu. Ya aduh ya Allah, begitu. Dekatilah. Jangan benci ilmu apapun begitu. Dan jangan pernah membenci ulama. Rusak hati. Siapapun saja jangan pernah. Biasa aja kita gitu. Ya qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz. Di mana tadi wal musyrikina innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina. Ini mulai cerita neraka lagi. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Kalau sudah bahasa jahannam, aduh, masya Allah ya. Buka apa? Khalidina, mana khalidina fiha itu bukan abadah. Khalidin itu maknanya selamanya, tetapi tidak selama-lamanya. Paham? Arti banget lamanya. Ini cara memahami ayat begitu. Wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Maknanya musyrikin fi nari jahannam, wong-wong sing musyrik akeh. Apalagi kafaru. Wong-wong orang kufur juga banyak. Wailul likulli, celaka juga orang-orang yang sholatnya tidak serius, celaka juga, nerakanya wail. Termasuk khalidina juga selamanya, tetapi tidak selama-lamanya. Nah, ada batas-batas waktu tertentu di mana dia ukuran dosanya. Makanya Bapak katakan rahmatan lil alamin, agama kita ini membawa keberkahan, keselamatan bagi penganutnya. Gitu. Tetapi jangan dibanggakan kita akan selamat dari yang begitu. Selama kita tidak melakukan sesuatu perbuatan yang selamat begitu. Cuma ya begitu, masya Allah ya, setidaknya lah orang disiksa itu, dibanting, dilempar, aduh, masya Allah ya. Mau ditantang siksanya Allah begini,
dibakar kena puntung rokok aja jingkrak gitu. Dibakar ada yang buat sama puntung rokok. Latihan bin, pipimu taruh di sini din. Kekuatannya berapa detik aja. Pel aja, aduh ya kan begitu. Aduh, masya Allah. Lalu terkelupas kulitnya, ya begitu rentan. Udah nyata, api neraka itu, suaranya aja masya Allah nangis. Ulaika hum syarrul bariyah. Nah, yang begitu-begitu ulaika maknanya yang begitu-begitu atau wadzalika juga hampir sama. Bahwasanya begitu orang-orang tadi yang masuk di dalam neraka. Itu syarrul bariyah, itulah jelek-jeleknya manusia. Ngaku bagus, tidak bagus. Ngaku jelek, aduh, kayak apa? Gak mau dianggap jelek. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Di sini memohon kepada Allah. Nek maca ayat kayak kiye illal ladzina amanu wa memohon hati ning Gusti Allah, ya Allah lebuaken hamba kepada golongan orang-orang ini gitu. Kalau bahasa jahanam kholidin aduh Gusti ora kuat. Masyaallah. Aduh, ya kan begitu. Tapi setelah didalami iya, masyaallah. Ngaku ahli surga, aduh dari mana ceritanya? Walanya ya begitulah Imam Ghazali menangis begitu. La hilastulil firdausi ala ilahi, ya Allah Tuhanku. Lastu orana, tidak ada bagi kami, tidak pantas firdaus sebagai ahli surga. Wala aqwa, tapi pinter ngomong kan begitu kan jaluk. Wala aqwa, tetapi kami tidak kuat ala nari di dalam neraka. Ya iyalah, siapa sing kuat di neraka? Bimis kamu sisanya nanti aku ketawa dikah diganden ketawa, dipukul ketawa ya. Malaikat kaku ya. Duh kali-kali harus disiksa. Bisa mungkin kesal sendiri malaikatnya. Nah, lebih baik pergi aja sudah. Dipukul ketawa, tempeleng. Begitu. Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati, mudah-mudahan masuk dalam golongan itu dilebuaken. Ulaika hum khairul bariyah. Allah, ulaika ya begitulah. Amilus sholihah ini khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Khairul bariyah ini. Jadi kok ngerti? Oh, bagus. Paham maknanya. Setidaknya begitulah. Walaupun saya sampaikan begitu. Setidaknya ngerti lah. Oh, khairul bariyah itu sebaik-baik manusia. Berarti kita ini bagus ini. Bayangannya gitu. Ma anta illa tan. Nah itu artinya Masya Allah kerinduannya. Ini Kanjeng Nabi sebagai baik-baik manusia maksudnya. Bukan kamu yang baca bin. Jazaa'uhum 'inda rabbihim, bahwasanya itulah balasan jazaa'uhum, pembalasan dari Allah untuk orang-orang yang amilus sholihah inda rabbihim, di dalam keharibaannya Allah. Apa? Jannatu adnin, ya Allah, di bahasanya surga anu, Masya Allah. Nikmat kemarin ya Waqiah turun ya, baru nyampe di Wildan itu.
Wildan ya Allah, nikmat betul ya, lihat anak-anak lucu itu Bang, Masya Allah, menggemuskannya itu kok, itu ya, nafsu ini ya Allah, keinginan nikmat, apa, asroni ya Allah ya, lihat anakmu itu, ya Masya Allah, coba, padahal kan enggak rasa, orang dipangan, orang diletakkan, tapi nikmatnya melebihi daripada itu, ya Allah, lihat, apalagi nanti ada timbul kelucuan begitu, ya. Iya lah, nasi yang ngomong sih orang jelas tapi kan lucu baik kan enak. Ya Allah begitu. Ya yang cuma makan jelas ya enggak apa ya justru itulah enggak jelas itu jadi lucunya itu gitu ya. Lain dengan orang sengau. Tapi kalau sengau kamu jangan ngiru kan ayo awan. Bapak dulu pernah ada dengan masuk gawe ya Allah gawe dosa. Oh nantur pelong ya uwe. Nandur tahu pelem mangga. Oh nandur pelem Kak. Duh, wong pada bingung, masa iya nanam mangga buahnya nangka begitu. Karena sengau Oh, masih makbul, namanya man makbul. Masih hidup. Masa sih man makbul masih nanam mangga buahnya nangka. Goblok, mangga. Pasti ngomong apa ya? Nanam mangga begitu berbuah enggak ada langka nangka ada yang nyuri dia ngangka itu sengau, jangan pernah menirukan, menyakitkan orang. Kamu yang tuang ketawa hati-hati. Nanti sering nemukan orang begitu, pernah belum ya tapi lucu ya kita harus pergi gitu. Kadang-kadang enggak kuat juga ada pernah biasa aja hidungnya rusak begitu. Nah itulah karunia dari Allah, tapi dikaruniai yang begitu aja. Tapi kalau ngaji enak ya enak kata sendirinya aja. Ya kalau pas jadi imam, aduh anak-anak yang imami di belakang yang makmumnya anak-anak anakku salah hong ngaudu ya aduh ya Allah. Tapi dia merasanya pintar begitu, sesuai dengan gurunya. Tapi ya begitu. Tapi dia tidak merasakan biasa. Iya, jadi susah begitu. Ya sudah begitu. Itulah panorama manusia begitu. Kita harus jangan sampai menyinggung bagaimana begitu ya, lebih baik pergi aja gitu. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin. Dah itulah balasan orang-orang amal soleh ya berat memang ya Allah, beratnya amal soleh. Bapak bertahan pancetaken Bapak belajar menghadapi Allah ini. Menghadap beriqbal begitu. Nggak bisa 1 jam nggak bisa ya Allah. Baru aja begitu. Dulu begitu latihan. Hadapan lagi. Kalau sampai 3 jam tidak goyah, itulah rahmat dari Allah. Iya benar, men. Kalau memang betul-betul 1 jam aja sudah rahmat dari Allah. Kalau yang kita ini yang melakukan ndak bisa. Tapi Allah yang mengersakan ya bisa. Maksudnya begitu. Kita belajar ngadepi Gusti Allah. Ya Allah, belajar eling maksudnya. Berhadapan dengan Allah. Bisa aman jelas. Yang demikian hal begitu menunjukkan kelemahan diri kita, rentannya kita, namanya dhaif begitu di dalam menghadapi ujian Allah. Tetapi nek Gusti Allah nulungi enak. Itulah keyakinan bahwa sesuatu ingat itu adalah milik Allah.
Tapi jarang orang-orang yang mengaku beriman ingat itu. Ya ingatnya, ternyata ingat itu adalah milik Allah, bukan milik manusia. Pinter itu haknya Allah, bukan haknya kita. Kita dipisahkan itu adalah sekadar daripada tidak seberapa begitu. Tetapi itu adalah karunia dari Allah. Usahakan yang begitu-begitu, jadikan syukur kita kepada Allah. Belajar meyakini berjalannya hal di dalam hati ini supaya menjelma. Kita membentuk sebagai mukmin yang betul-betul mukmin. Itu bagaimana? Saya begitu. Meyakini dulu apa yang ada itu sudah, ya Allah, kita baca. Sudah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kanjeng Nabi diwara Iqra bismi rabbikal. Iqra, bacalah dengan asma Allah, dengan asma Tuhan. Asmanya termasuk apa? Termasuk ilmu itu yang berjalan di dalam akal manusia. Tajalli Allah seret di dalam hati. Manusia baru bisa ketemu. Tapi manusia adalah sifatnya dalam bentuk wujud manusia dalam syariatnya, maka butuh ikhtiar. Berpikir-pikir, mengangan-angan untuk mendatangkan, memohon kepada Allah supaya dikasih hidayah. Jadi nggak bisa sekali pikir lalu bisa. Emangnya bisa kita bisa bikin pikiran sendiri kan? Nggak bisa begitu. Makanya begitu kita pakai ikhtiar. Ingin hafal ya berulang-ulang. Yang kalau Allah belum memberikan, ya ndak hafal-hafal. Ya kalau menghafal memohon dulu. Siap eling hatinya. Cari. Baca Quran diniati. Dzikir, wirid. Jadikan wirid. Dari wirid yang goplah kan begitu ikamnya, akan menjadi wirid yang ingat. Dari wirid yang ingat akan menjadi wirid yang hadir. Hatinya selalu menghadap. Kalau sudah menjadi wirid yang hadir, nanti akan sirnalah, hampalah kita. Ini begitu. Sudah begitu. Ayo terapakan karo ilmunya, dengan ilmunya begitu. Pun apa wa yuqimus apa? Jazauhum inda rabbihim jannah adnin tajri minta tial anharu khalidina fiha. Ini bentuknya surga ya Allah, kayak di surga itu nanti ada anhar, bengawan sungai bin khalidina fiha, terusnya langgeng semuanya fiha di dalam surga itu. Nah kalau fiha abadan ini maknanya selama-lamanya. Makanya sini kan ada khalidina fiha abadan. Khalidaina itu tidak selama-lamanya. Cuma selamanya aja, tidak selama-lamanya. Kalau abadan maknanya baru lawasnya selama-lamanya. Itu cara menafsir. Oh, begitu. Disisa. Khalidina fiha lama, ya lama. Begitu. Sampai dibersihkan betul-betul dosanya itu. Entah berapa ratus tahun, berapa ribu tahun ya. Masya Allah, baru setelah itu syafaat Nabi turun. Yang dulu pernah baca sholawat, tuh sholawat teka, syafaat Nabi datang, diangkatlah itu. Karena cintanya kepada Nabi hanya cinta saja, tapi sholat nggak mau. Datang sholawat, syafaat. Tapi ya banget lamanya, sakit dulu begitu. Yang penting sholawat gundul. Kalau enggak sunah ya gimana? Begitu. Ya betul akan dapat syafaatnya Nabi benar. Tapi kan dikoclok dulu, aduh sakitnya luar biasa. Gitu. Kalau betul-betul cinta Nabi ya sunahnya dulu kita lakukan. Supaya kita menghidupkan hadis Nabi itu dengan melakukan sunnahnya Nabi, baru kita merasakan hidupnya
Artinya hidupnya Nabi bersama kita. Oh begini apa? Nikmat baru. Caranya makan diatur. Cara makan kok makan aja diatur. Padahal ketika apa sih? Langsung aja kok enak ya. Iya boleh langsung aja enak ya memang enak begitu. Kalau lapar, nah, itu makan sampai matanya melotot, mulutnya begini, matanya masih ngincer apa ya? Waduh masya Allah, begitu. Artinya begitu sudah masuk semuanya nyesel apalagi mau dimakan itu. Begitu. Islam mengatur begitu. Baca doa dulu, izin dulu kepada yang memberikan rezeki. Baru ada nikmat zahir dan batin. Di samping rasa di mulut enak, nikmat di batin pun akan terasa mengalir nikmatnya Allah. Nah, nikmat yang di dalam inilah yang akan menjadi selamanya. Nanti di Darul Khulud, begitu yang akan dibawa ke sana. Itu. Jadi jauh lebih nikmat daripada nikmat apa yang ada yang di zahir itu. Itu maknanya begitu. Itulah yang kita dapati antara dua sorga. Ya sorga dunia kita kenikmatannya ada, sorga akhiratnya pun insya Allah kita dapati kelak nanti. Jannatani waliman khofa maqama rabbih jannatani. Enak apalagi fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang kita dustai? Tidak ada. Tetapi jangan menghayal surga ini. Sekali lagi Bapak ngomong jangan pernah menghayal surga jauh. Ada lebih kamu udah seakan-akan kamu ada di ujung di jurangnya neraka gitu aja. Lalu minta diselamatkan jangan sampai terjerumus begitu. Ya begitu, seakan kita berada di pinggiran neraka yang siap kita itu jatuh. Siap terus-teruslah kita mohon kepada bantuan kepada Allah supaya tidak terpeleset ke dalam jurang itu. Maksiat maknanya. Dah itu aja. Dah jadi nyampe belum selesai semuanya ini. Tapi tinggal begitu aja. Tinggal surga-surga semuanya. Tuh. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah akan meridhai kita semua. Wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Insyaallah besok mulai Iqra bismi rabbikal ladzi ini yang kita tunggu. Perluas ya. Walaupun tidak untuk menggantikan hikam. Nanti di Iqra bismi rabbikal ladzi kita perdalam lagi. Kita satukan dengan tasawufnya, dengan hakikatnya. Beginilah memahami tafsirnya Al-Quran. Karena hikam pun itu adalah pembenaran dari ayat-ayatnya Allah. Punya bagiannya masing-masing. Hukumnya ada di fikih begitu. Hakikatnya ada di tasawuf, termasuk hikam. Jika kita ingin mengenali jiwa kita, ya kita bacalah tasawuf. Jika kita ingin mengenali pendalaman hukum-hukum berdasarkan syarat, ya fikih pun jangan kita tinggalkan. Kedua-duanya adalah fardu ain bagi kita semua itu. Berdosa apabila orang belum pernah belajar mengaji kedua-duanya itu. Padahal 4 semuanya. Ya fikih, ya tauhid, tasawuf sampai kepada bab ma'rifat hakikatnya. Dan itu adalah pelengkap daripada agama. Rukun agama itu mengakui ahli sunnah wal jamaah, ya, syariat, hakikat, ma'rifat. 4 faktor ini jadi satu. Kalau setiap melakukan ibadah kita kepada Allah, lalu 4 faktor ini menyatu, itu sudah membentuk agama sempurna di dalam ibadah kepada Allah. Kadang-kadang kan ya begitu, ya namanya dalam tingkat belajar gitu. Jangan pernah berhenti belajar, karena setan tidak akan pernah berhenti dalam menggoda manusia sampai kiamat. Lah kalau setan aja tidak berhenti, kenapa kita berhenti belajar begitu?
Jadi sudah merasa dan jadi balanya setan. Begitu Bin ya, jangan pernah berhenti belajar. Terus memohon kepada Allah. Selamatkan dari tipu dayanya. Licin setan itu licin, lebih kamu kalau sama setan licin setan. Ahli taktik begitu. Ya tiba-tiba datang gambaran, kok bisa gambaran, kok belur ada di mata begitu. Masyaallah ya. Ya. Padahal enggak ada hayalan, kok timbul lah. Kok ada, malah lebih parah begitu. Penyakitnya anak-anak muda begitu lihat gambar, yang bening-bening begitu, sampai di bawah tidur. Kok bisa begitu? Padahal gambarnya enggak ada, tapi kok nyangkut terus dia ada. Itu setan itu. Bin, nah dongo lagi. Kalau kamu mungkin gambarnya gambar Petrus, dia ketawa terus ya. Udah itu aja. Dan banyak bermanfaat malam hari ini sedih. Kita sampai di Al-Bayyinah. Apa tadi penjelasan yang sudah ada? Kitalah yang dikitab oleh Allah, kitalah yang dimaksudkan di dalam Al-Quran itu, di dalam kejelekannya kita terarah ke arah itu, kebaikannya kita mohon kepada Allah karena itu datang dari Allah. Sesuatu hal yang tidak baik itu dasarnya kita, dan yang baik itu adalah pertolongan dari Allah. Mudah-mudahan kita selalu menjadi baik karena pertolongan dari Allah. Dengan memohon dan memohon, jangan pernah berhenti. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.